Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Baik, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan masih membahas mengenai buku The Atomic Habits oleh James Clear. Nah, ini lebih ke part kedua, jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa hal yang diperlukan untuk membangun atomic habits, yaitu seperti yang pertama hukum 1%, dan yang kedua yaitu abaikan tujuan dan fokus perbaiki sistem. Yang ketiga, mulailah perubahan dari dalam definisikan siapa dirimu. Yang keempat yaitu sebelumnya sudah kita bahas sedikit ya, yaitu mengenai bagaimana caranya untuk mempertahankan kebiasaan baik. Nah, balik lagi, untuk hal itu ada 4 komponen yang diperlukan untuk membangun kebiasaan, yaitu yang pertama ada yang namanya komponen cue atau tanda. Cue memberi sinyal kepada otak kita bahwa kita adalah saatnya untuk melakukan kebiasaanmu. Jadi misal, kamu ingin mempunyai kebiasaan untuk menulis jurnal tentang keseharianmu. Jika kamu menaruh buku dan alat tulismu di dalam tas, besar kemungkinan kamu akan lupa untuk menulisnya. Akan tetapi, jika kamu menaruh buku dan alat tulismu di atas meja bisa di atas meja manapun yang sering kamu lalui, atau di atas meja kamarmu di mana kamu bisa melihatnya dengan jelas, setidaknya kamu akan teringat bahwa kamu harus menulis jurnal setiap hari. Jadi kunci pertama untuk membangun kebiasaan adalah make the cue obvious, atau buat jelas tanda-tanda untuk memulai kebiasaan itu. Baik, kita lanjut ke komponen kedua. Di komponen kedua ada yang namanya craving atau keinginan yang menggebu. Jika kamu sudah teringat untuk menulis jurnal, tapi kamu masih merasa malas dan tidak mempunyai motivasi, kamu harus membuat kebiasaan itu menjadi atraktif. Nah, misal, untuk membuat jurnal yang lebih atraktif, kamu bisa menulis sambil mendengarkan musik yang kamu suka. Atau jika kamu suka dengan wewangian, kamu bisa menaruh aromaterapi di meja kamu tempat menulis, tentunya dengan aromaterapi yang kamu suka ya. Nah, dengan begitu, kamu akan merasa lebih bersemangat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kunci keduanya adalah make the habit attractive. Ya, balik lagi, ketika kita menyukainya, kita pasti akan selalu ingin untuk melakukannya, bukan? Baik, lanjut ke komponen ketiga. Di komponen ketiga itu yaitu respons atau reaksi atau kebiasaan yang akhirnya kita lakukan. Terkadang ada saja hal-hal yang dapat membuat kita kehilangan fokus pada saat kita melakukan habit. Sebagai contoh, notifikasi yang muncul tanpa henti pada layar ponsel dapat mengalihkan perhatian kita saat menulis jurnal. Untuk mempermudah proses penulisan jurnal, kita harus menghilangkan gangguan tersebut dengan mematikan ponsel kita untuk sementara. Seperti ya sudah bukan rahasia umum lagi, terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu, notifikasi itu muncul, kita seringnya kayak ya udahlah satu aja atau sekali lagi lah. Cuman biasanya itu akan membuat kita terdistract dan mengalihkan perhatian kita. Maka dari itu kunci dari komponen ketiga adalah make the habit easy, dengan cara menghilangkan gangguan-gangguan yang mungkin muncul. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu rewards atau ganjaran, bonus, atau apalah itu Anda bisa menyebutnya. Kita akan cenderung mengulangi kebiasaan tertentu jika kita mendapatkan ganjaran setelah kita selesai melakukannya. Walaupun ganjaran itu terlihat kecil ataupun sederhana, dalam contoh journaling ini, mungkin reward langsung yang bisa kita dapatkan adalah kemampuan kita untuk melihat seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada diri kita dengan melihat catatan-catatan harian yang kita tuliskan sebelumnya dan bersyukur atas perubahan positif yang telah kita dapatkan. Jadi, kunci terakhir dari ringkasan ini adalah make the habit immediately satisfying. Nah, jadi ketika kita ingin membangun habit, tentu saja kita harus mengingat terkait 4 kata kunci tadi ya. Yang pertama, make it obvious atau jelas. Yang kedua, make it attractive, tentu saja biar itu menarik. Yang ketiga, make it easy. Dan yang keempat, make it satisfying. Nah, kurang lebihnya itu dari buku ini. Kalau kita ringkas lebih dalam lagi, intinya sebenarnya ada 4 poin untuk mengarah ke sana, yaitu yang pertama hukum 1%,
Yang kedua, abaikan tujuan, fokus perbaiki sistem. Yang ketiga, mulailah perubahan dari dalam. Dan yang keempat, yaitu dengan mempertahankan kebiasaan baik tersebut dengan cara 4 komponen yang sudah dibahas pada video kali ini. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih and see you in the next video.